Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belak-belakan soal tugas anyar dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi koordinator investasi Apple di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Luhut menyebut dirinya ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan CEO Apple Tim Cook di Istana Negara Jakarta. Salah satu hasil pertemuan pada hari Rabu 17 April 2024 adalah menunjuk Luhut menjadi wakil dari Indonesia untuk mengawal investasi di Indonesia untuk Apple. Luhut mengatakan Cook takjub dengan Indonesia. Menurutnya, tim Cook baru sadar negara pimpinan Jokowi itu sangat potensial. Investasi Apple sangat dibutuhkan Indonesia. Dampak investasi Apple signifikan bagi ekonomi Indonesia. Mengapa Indonesia belum dapat memproduksi ponsel sendiri? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar teknologi dari INS Institute, Bung Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bung Januar, dan ini ada kabar baik di mana Apple dalam kesempatan kali ini mengunjungi Indonesia, yaitu diwakili juga langsung oleh tim Cook, yang mana katanya rencananya akan berinvestasi di Indonesia. Apakah pasar Indonesia sangat potensial untuk ponsel dunia, Bu? Ya, baik. Terkait pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana pasar smartphone di Indonesia ya. Ya tentu saja ya. Indonesia itu merupakan salah satu pasar yang sangat potensial ya terkait dengan smartphone. Kenapa? Alasan pertama adalah jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu jumlah penduduk yang terbesar ya di dunia ya. Masuk dalam top 10 ya, jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Kemudian kalau kita lihat data dari statistika ya, menurut prediksi di tahun 2028 maka jumlah pengguna smartphone itu akan menjadi 3 kali lipat daripada 10 tahun sebelumnya itu tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa ya ini memang pasar yang sangat potensial. Apalagi kalau kita lihat dari ke tahun ya, pasar ponsel Indonesia itu mengalami peningkatan. Contoh di tahun 2023 kemarin terjadi peningkatan sebesar 13,8% ya dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula misal di ranah ponsel mahal atau flagship ya, yang mana dikuasai Samsung dan Apple. Di sini Apple itu menguasai 12% ya, di mana 12%-nya itu dikuasai oleh Apple menurut data pada Oktober 2023. Kalau kemudian dari 2,8 juta ponsel yang diimpor oleh Indonesia, 85%-nya itu adalah Apple atau iPhone itu sendiri. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa ya memang potensinya sangat besar sekali ya. Bahwa Indonesia ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi para pelaku bisnis smartphone. Entah itu lokal maupun global. Begitu, Bu. Baik, Bung Yanuar, dan pemerintah juga berharap Apple dapat menggunakan komponen-komponen yang diproduksi di Indonesia atau TKDN, khususnya untuk ponsel pintar tadi, flagshipnya di iPhone. Apakah realistis pemerintah berharap ada pabrik iPhone di Indonesia, Bu? Ya, kalau kita menindaklanjuti dari percakapan atau istilahnya perkataan dari tim kemarin setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, ya ini ya cukup cukup realistis ya. Di mana tim Cook di sini tertarik katanya membangun fasilitas manufaktur, pabrik manufaktur di Indonesia. Kemudian saat ini sendiri Apple sendiri sudah punya kerjasama ya dalam bidang pendidikan yaitu Apple Development Academy yang sudah ada di 3 kota ya di Surabaya, Jakarta, lalu Tangerang Selatan, lalu kemudian nanti ingin bangun lagi di Bali yang keempat. Nah ini merupakan salah satu langkah bahwa Apple ini punya komitmen jangka panjang. Di samping lagi Apple juga punya kebijakan diversitas produknya ya, di mana Apple tidak ingin bergantung kepada China. Karena apa? Karena adanya potensi konflik antara Amerika dan China sehingga hal ini membuat Apple itu mencoba melirik wilayah lain ya untuk mengembangkan produksi ponselnya. Di antaranya yang sudah ada itu adalah di
India dan Vietnam. Nah, Indonesia merupakan salah satu ya apa namanya tempat potensial yang juga dilirik oleh Apple ya, dalam rangka diversitas ini. Hmm. Bagi pemerintah sendiri ini juga peluang yang sangat besar ya, apalagi dengan adanya TKDN. Karena saat ini sendiri Apple itu merupakan salah satu pengecualiannya, di mana apa namanya smartphone-smartphone yang lain itu semua terkena kebijakan TKDN, di mana tingkat komponen dalam negerinya harus 35%. Hanya Apple saja yang menjadi apa namanya pengecualian. Dengan timbal balik ya tadi, yaitu melakukan kursus tadi ya, adanya Apple Development Academy. Sehingga ya ini cukup realistis. Walaupun tentu ada tantangannya. Tantangannya adalah ketersediaan daripada sumber daya lokal di Indonesia, yaitu terkait dengan komponen semikonduktor di Indonesia ini masih tergantung pada impor dan lain sebagainya. Kemudian juga kualitas, bagaimana kualitas produksi perusahaan komponen yang ada di Indonesia yang masih sangat terbatas. Kualitasnya pun juga mungkin belum bisa ya dibandingkan dengan produksi komponen dari yang diharapkan oleh Apple itu sendiri. Kemudian kemarin juga Apple itu sempat meluncurkan iPhone 15, lalu kemudian di situ mereka mengklaim 35% TKDN. Tapi ternyata kenyataannya bahwa komponen dan perakitannya justru dilakukan di luar Indonesia. Nah, di sini ada tantangan atau masalah sendiri yang dihadapi oleh Apple. Jadi ya cukup realistis, tapi ya ada kemungkinan juga ya mungkin tidak jadi ya. Nah, kita lihat saja nanti ya dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Baik Gitu, Bung. Bung Januar, tadi sudah Anda singgung terkait sumber daya lokal. Mengapa Indonesia belum dapat memproduksi ponsel sendiri, Bung? Apakah tadi masalah utamanya itu dari sumber daya lokal yang krisis, Bung? Kalau dikatakan Indonesia belum bisa memproduksi ponsel sendiri itu saya rasa itu salah ya. Karena sudah ada ya ponsel-ponsel buatan lokal ya, buatan Indonesia. Mungkin kita pernah dengar Polytron, Evercross, Advan, Mito dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya sudah ada ya ponsel-ponsel yang dibuat di dalam negeri. Hanya saja mungkin secara kualitas tentu tidak bisa bersaing dengan ponsel-ponsel buatan Korea, China, kemudian Amerika dan lain sebagainya itu. Ya, jadi di Indonesia sudah ada gitu kan ya. Dan secara kebijakan yaitu kebijakan TKDN 35%, kemudian ada kebijakan IMEI atau istilahnya itu smartphone itu kodenya harus terdaftar di Indonesia karena kalau tidak bisa digunakan di Indonesia. Jadi semisal kita beli smartphone di luar negeri kita bawa ke Indonesia belum tentu bisa digunakan karena IMEI-nya tidak terdaftar. Nah, di sini dua kebijakan ini sebenarnya tujuannya untuk menjamin bahwa ya smartphone itu mulai dikerjakan di dalam negeri dan hal ini cukup bagus ya peraturan itu. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu jumlah impor Indonesia itu berupa smartphone utuh itu menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 ini sekitar 2,8 juta, di mana 85%-nya Apple tadi ya. Kalau menurut Kementerian Perindustrian ya, tahun 2023 ini sudah memproduksi 50 juta ponsel, padahal tahun sekitar 2015 60 juta itu masih impor. Hmm. Tapi tentu saja ya tadi belum cukup ya, karena masih banyak masalah. Di antaranya tadi ya SDM ya, bahwa di Indonesia ini kekurangan ya 18 juta SDM ya di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Walaupun banyak pengangguran, tapi ternyata pengangguran yang memiliki skill di bidang TIK ini sangat sedikit di Indonesia. Sehingga dianggap masih kurang dalam bidang TIK 18 juta ya menurut jurnal ya. Belum lagi kualitasnya, kemudian juga literasi digital. Ini baru SDM. Nah, kalau kita lihat yang lain sumber daya tadi ya tadi adanya industri komponen, kemudian industri eh, semikonduktor itu juga masih terbatas di Indonesia secara jumlah, kualitas dan kuantitas dan masih banyak tergantung dengan impor yang dimana saat ini sempat terjadi kelangkaan pada tahun 2020 sampai 2023 ya karena COVID. Ya. Ya, begitu kira-kira. Baik Bung, jadi memang bisa dikatakan Indonesia sudah mampu memproduksi ponsel sendiri ya, cuma tadi gengsinya belum bisa menyamai ponsel yang ada sekarang. Dan kenapa Iya. industri ponsel lokal sulit berkembang? Apakah
Indonesia bisa memproduksi telepon seluler sekelas flagshipnya dari negeri Korea, bahkan Cupertino Amerika, Apple dan Samsung, Bu? Ya, kalau kemungkinan bisa ya, harusnya bisa ya kan. Nah, ya. Cuman ya tadi memang karena kebijakan tadi itu tidak berorientasi untuk pengembangan daripada perusahaan lokal ya, terutama perusahaan komponen dan semikonduktor di Indonesia ini sangat terbelakang ya. Kita itu baru memulai itu di program Making Indonesia 4.0 atau industrialisasi 4.0, padahal di negara lain itu Korea, apalagi kalau kita bandingkan dengan Korea, sudah menjadi rajanya semikonduktor ya, Samsung. Jadi kita terlambat ini ya. Nah, kita baru wacana-wacana ya, ya. Sedangkan sekarang ini masih sedikit ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hal tersebut. Kemudian keterbatasan riset dan development ya. Di mana karena apa ya? Karena tadi ya industri-industri komponen semikonduktor ini kalau bisa dibilang termasuk dalam industri yang strategis yang mana saat ini diserahkan perannya ke swasta yang apalagi swasta lokal yang terbatas secara dananya. Kalau kita bandingkan dengan Samsung, Apple, mereka dananya ya lebih besar dibanding kita sehingga mereka luar biasa dalam melakukan riset dan development. Kemudian mereka juga bisa memproduksi skala besar sehingga menurunkan biaya operasi. Jadi ada persaingan harga, perbedaan kualitas, dan peran-peran pemerintah ini juga kurang ya. Mesti harus digalakkan lagi peran-peran pemerintah. Nah, kalau kita ingin menyontoh Samsung di Korea Selatan ini juga luar biasa. Bagaimana istilahnya tuh pemuda Samsung itu sangat loyal dengan brand mereka sendiri, itu ya brand dalam negeri. Bahkan ketika Samsung itu belum terkenal, penduduk Korea, apalagi yang pemuda itu, ya kan, ketika mereka memilih handphone, mereka pasti pilihnya Samsung. Pada kala itu ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Samsung itu ya masih jelek, mahal lagi. Tapi mereka setia. Begitu pula perusahaan Samsung itu juga merasa bahwa ini hutang bagi mereka karena kesetiaan daripada pelanggan rakyat ini kepada mereka yang tetap mau ingin membeli Samsung walaupun lebih jelek, lebih mahal. Akhirnya mereka mencoba melakukan riset-riset hingga akhirnya mereka berhasil ya, melakukan inovasi dan kemudian Samsung sekarang menjadi salah satu brand ternama di dunia. Nah, ini harus kita contoh nih semangat ini ya dari sisi rakyatnya, kemudian dari sisi industrinya harus kita contoh ya, semangat ini di negara kita Indonesia. Baik, Bung. Jadi Gitu. kalau kita sekarang ini untuk menggunakan produk lokal udah jelek gitu ya, murah dan kurang ada gengsinya gitu ya, Bung. Ya. Dan apakah pungutan pajak tadi Anda menyinggung terkait kebijakan pemerintah? Apakah pungutan pajak bagi industri juga seringkali mempersulit perusahaan untuk bertahan apalagi mengembangkan usaha digital ini, Bu? Ya, nah ini juga nih, ya. Misal seperti TKDN itu kan, di samping ya diwajibkan ya perusahaan-perusahaan global itu ya, kalau ingin menjual smartphone-nya di Indonesia dia harus tingkat komponen dalam negerinya minimal 35%. Tapi mereka juga mendapatkan kompensasi yaitu berupa pengurangan pajak. Ini sepertinya sih eh, positif ya. Istilahnya banyak industri tumbuh, tapi industri itu tetap saja adalah industri swasta, apalagi swasta asing ya, bukan industri lokal. Nah, maka industri lokal jelas ya kewalahan kalau berhadapan dengan ya, industri swasta asing yang apalagi mereka mendapatkan pengurangan pajak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kebijakan pemerintah ini setengah-setengah ya, masih tidak berorientasi pada jangka panjang. Ya, kalau kita melihat sendiri di dalam Islam ya, ya dalam apa namanya sistem perindustrian di dalam Islam ditulis bagaimana ditulis dalam tanya jawab oleh Syekh Atta bin Abi Rostah bahwa ya bahwa negara itu seharusnya negara yang kalau kita menggunakan sistem Islam, maka mereka harus mandiri, berdikari secara teknologi, tidak berorientasi pada profit, tapi berorientasi pada pertahanan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, bahwa hampir semua alat elektronik itu membutuhkan komponen semikonduktor dan lain sebagainya untuk dapat beroperasi. Ini adalah kebutuhan penting ya bagi negara, sehingga seharusnya ini dikuasai oleh negara, tidak diswastanisasi, apalagi berorientasi pada profit. Justru orientasinya adalah tadi pertahanan dan keamanan negara. Apalagi kita lihat bahwa justru dengan di smartphone ini
menjadi titik kunci ya munculnya mata-mata dari asing ya sebagaimana yang pernah dibongkar oleh Edward Snowden ya mantan agent CIA ya. Nah, bagaimana kita dimata-matai ya kan. Nah, maka dari ini menambah semakin pentingnya gentingnya industri-industri ini agar dimiliki oleh negara dan kemudian dikembangkan oleh negara secara risetnya, developmentnya, pendanaannya, tanpa memperhatikan untung rugi, tapi memperhatikan nanti di kepentingan keamanan, ketahanan nasional dan lain sebagainya tadi. Sehingga ya kebijakannya harusnya jangka panjang. Bagaimana agar Indonesia itu berdikari memiliki semua industri semikonduktor sendiri, industri RAM sendiri, industri storage sendiri, industri jaringan sendiri, ya, hingga smartphone sendiri. Dengan bahkan bukan hanya hardware-nya, software-nya kan juga harus diperhatikannya. Nah, inilah yang menjadi PR kita ya. Kalau kita ingin menggunakan sistem Islam, maka kita harusnya tadi pemerintah itu ya berdikari dan mandiri. Begitu kira-kira. Baik, Bung Yanuar, dan terakhir apa solusi agar teknologi dalam negeri bisa bangkit, bukan asal bangkit seperti dulu pernah kita simak di bidang otomotif ya, adanya katanya gitu kan, produksi lokal nampaknya ada ribuan apa bahkan banyak yang pesan tapi rasa-rasanya mobil hantu gitu ya, Bung Yanuar. Itu bagaimana, Bung? Ya, tadi itu kebijakannya itu bukan jangka pendek atau jangka menengah ya. Jadi hanya sekedar untuk ya menyelesaikan permasalahan dalam eh, jangka pendek atau menengah, tapi harus jangka panjang. Kemudian juga harus ya, kita menggunakan syariat Islam ya, aturan daripada Islam, di mana untuk dalam membangun industri, terutama industri-industri strategis ini haruslah berorientasi pada pertahanan dan keamanan. Nah, itu harus kita perhatikan ya, tidak berorientasi pada profit semata atau bahkan diserahkan kepada swasta asing. Nah, ini bahaya ya, membuat munculnya tadi seperti tadi yang dikatakan Snowden itu yang telah dibongkar adanya mata-mata yang bisa masuk memata-matai kita lewat aplikasi di smartphone kita, lewat handphone kita dan lain sebagainya. Ya, kita tidak memungkiri hal itu ada, gitu kan, dan bisa dilakukan oleh mereka ya. Nah, makanya di sini pentingnya negara itu mandiri, berdikari, mengembangkan industrinya sendiri, terutama industri strategis, industri komponen, ya kan, industri semikonduktor. Kemudian bukan hanya secara eh, yang penting ada, tapi juga harus kualitasnya juga yang bagus ya. Dengan terus-menerus melakukan riset dan development, bahkan negara itu menjadi support dalam melakukan riset dan development, membangun tempat-tempat riset terkait dengan hal tersebut, ya kan. Kemudian memproteksi daripadanya apa namanya barang-barang dari asing yang bisa jadi ya itu menjadi cikal bakal tempat masuknya tadi ya, memata-matai masyarakat ya. Apalagi mengolek data daripada masyarakat ini kan sangat bahaya ya. Sehingga ya tadi solusinya adalah bagaimana agar bisa berkembang ya tadi ya perlu peran negara ya dalam jangka panjang kemudian menggunakan aturan yang Islami ya. Kemudian juga juga mengembangkan sumber daya manusia itu sendiri juga ya, agar sumber daya manusia yang memiliki skill di bidang TIK itu juga meningkat. Nah, ini juga perlu peran negara, bukan hanya diserahkan ke pasar bebas. Saat ini kan industri, istilahnya lapangan pekerjaan itu kan seperti pasar bebas, ya kan? Tidak ada seperti seakan-akan tidak ada apa namanya jembatan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Jadi kita kalau pengangguran itu jumlahnya banyak, tapi di sisi pemberi kerja mereka juga bingung mencari tenaga kerja yang memiliki skill. Nah, sini tidak ada jembatan. Ini peran pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana agar pengangguran yang jumlahnya banyak ini bisa mempunyai skill lalu bisa mengisi kekosongan di sektor tenaga kerja atau bagaimana agar muncul ya istilahnya startup-startup baru di bidang ini ya industri atau teknologi. Nah, inilah yang harus dilakukan. Itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Yanuar untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Yanuar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.